Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dan teman-teman. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Islam, Ibu Sari Narulita, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya sayangi. Izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 14 akan memaparkan hasil diskusi, hasil pencarian kami mengenai comparison addiction. Apa itu comparison addiction? Akan kita bahas pada slide berikutnya. Boleh? Geser. Ya, sebelumnya perkenalkan, ini dia anggota-anggota kami. Pertama ada saya sendiri, Wirya Fatiha Alif. Yang berikutnya ada Muhammad Cepi Revi. Selanjutnya ada Muhibatul Muyasyaro. Dan yang terakhir ada Nurhaliza Bugis. Oke, selanjutnya ke slide berikutnya ada pembahasan, teman-teman. Yang mana akan kita mulai dari definisi paling atas teratas dan yang akan ditutup oleh konklusi. Tapi sebelum itu teman-teman perlu diketahui ya, di era digital yang semakin berkembang pesat saat ini media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, teman-teman. Entah itu kalangan muda, tua ya, khususnya generasi muda. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook memberikan kemudahan dalam berbagai momen kehidupan teman-teman ya. Semua kalangan bisa mengakses ya. Nah, tapi di sisi lain men- hal itu dapat menimbulkan tantangan baru terhadap kesehatan mental. Kenapa demikian? Karena salah satu dampak yang muncul adalah fenomena comparison addiction, teman-teman, atau kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Kita seringkali mengukur diri kita dengan orang lain, padahal setiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing. Nah, mengapa demikian bisa terjadi? Akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Oke, di next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari comparison addiction dan karakteristik comparison addiction. Comparison addiction atau kecanduan membandingkan diri merupakan kondisi psikologis yang dimana seseorang secara berulang, kompulsif, dan tidak sehat membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, yaitu dalam berbagai aspek kehidupan seperti penampilan, pencapaian, kekayaan, status sosial, dan kebahagiaan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik comparison addiction. Yang pertama yaitu ada frekuensi perbandingan, yang kedua itu ada fokus pada kehidupan orang lain, yang ketiga ada dampak emosional negatif, yang keempat ada ketergantungan pada validasi eksternal, yang kelima ada perfeksionisme dan ketakutan pada kegagalan, dan yang terakhir yaitu ada pengaruh media sosial. Oke, next. Nah, di sini ada ciri-ciri comparison addiction. Yang pertama yaitu ada membandingkan diri yang sendiri secara terus-menerus di media sosial. Yang kedua yaitu timbulnya perasaan rendah diri. Yang ketiga itu ada timbulnya ketergantungan pada validasi eksternal. Yang keempat yaitu ada kecenderungan terus-menerus online. Dan yang terakhir yaitu ada munculnya emosi negatif setelah membandingkan dirinya sendiri. Ada beberapa penyebab comparison addiction. Yang pertama itu ada media sosial yang menyajikan citra yang tidak realitas. Yang selanjutnya itu ada FOMO, ya kayak ikut-ikutan. Terus yang ketiga yaitu ada pencarian validasi sosial sebagai ukuran harga diri, dan yang keempat ada tekanan sosial dan citra ideal, dan yang kelima ada ketidaksiapan menghadapi tantangan sosial akademik. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dan cara mengatasi comparison addiction. Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang dampak. Di sini jelaskan itu rendah diri. Seringkali muncul sebagai akibat dari kebiasaan membandingkan diri secara negatif yang dapat merusak harga diri dan menimbulkan perasaan tidak mampu. Nah, yang kedua yaitu depresi. Nah, depresi. Yang ketiga yaitu kecemasan, kecemasan. Yang keempat yaitu gangguan citra tubuh sendiri. Yang kelima yaitu rasa iri dan cemburu yang tidak sehat. Ini dapat muncul dari perbandingan sosial yang negatif. Yang keenam yaitu ketergantungan validasi eksternal. Nah, ini tentang dirinya sendiri. Nah, cara mengatasinya itu dapat kita lihat di sini. Yang pertama dengan menumbuhkan kesadaran diri dari kita sendiri. Yang kedua yaitu praktik syukur. Yang ketiga, membatasi media sosial. Yang keempat, fokus pada pengembangan diri. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu terapi psikologis. Oke, next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan comparison addiction dengan gangguan kecemasan atau anxiety, depresi, dan kesehatan mental umum.
Perbandingan sosial yang berlebih atau comparison addiction ini dapat secara signifikan mempengaruhi kesehatan mental, meningkatkan risiko kecemasan dan depresi. Di sini kita lihat yang pertama yaitu hubungannya dengan kecemasan, yaitu peningkatan kecemasan, pemicu gangguan, dan mekanisme coping yang buruk. Yang kedua yaitu hubungan dengan depresi, yaitu tentang penurunan harga diri, perasaan putus asa, dan meningkatkan risiko depresi. Selanjutnya yaitu dampak pada kesehatan mental umum. Itu dijelaskan beberapa di sini yaitu stres, gangguan tidur, dan penurunan kualitas hidup. Oke, next. Yang selanjutnya ada konsep diri dalam Islam, teman-teman. Bagaimana sih Islam memandang diri ini? Apa peranannya? Ya, bisa kita lihat pertama, diri ini sebagai hamba Allah, teman-teman. Abdullah. Potensi dasar manusia adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diciptakan sebagaimana yang Allah firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Jadi jelas ya, pertama diri konsep diri dalam Islam ini diri sebagai hamba Allah. Lalu yang kedua adalah khalifatullah, ya, atau wakil Allah, ya. Allah mengamanahkan manusia untuk menjadi wakilnya di muka bumi ini, ya. Kenapa demikian? Karena manusialah yang akan mengelola, mengatur, dan menjalankan aktivitas di dunia ini. Sehingga dia pun akan bertanggung jawab atas tindakannya di muka bumi ini. Lalu yang ketiga terkait tanggung jawab moral dan spiritual, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa setiap perbuatan sekecil apapun, baik atau buruk, ada balasannya, teman-teman. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu. Terima kasih ya. Selanjutnya dalam solusi dari comparison addiction dalam psikologi Islam. Yang pertama adalah psikoterapi Islami. Untuk solusi preventifnya adalah dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, muqarabah atau kesadaran diri, dan juga cognitive behavior terapi atau terapi perilaku kognitif. Yang kedua adalah penguatan nilai-nilai Islam sebagai fondasi. Nilai-nilai seperti tauhid, tawakal, sabar, dan ibadah rutin. Dan juga internalisasi terhadap konsep qadar. Dan untuk solusi kuratif. Dan yang ketiga adalah strategi pendidikan. Yaitu untuk solusi comparison addiction-nya. Itu adalah melalui pembiasaan ibadah, zikir, muhasabah, dan pendekatan konseling Islami. Dan juga pendidikan karakter Islami melalui kurikulum yang menekankan nilai-nilai Islam seperti tauhid, qanaah, merasa syukur, dan juga karakter Islami, serta peran guru sebagai pembimbing spiritual dan emosional. Nah, kita sampai pada kesimpulan akhirnya, teman-teman, bahwa comparison addiction, yang dimaksud dengan comparison addiction adalah kondisi psikologis ketika individu secara berlebihan membandingkan dirinya dengan orang lain, baik dalam hal pencapaian, penampilan, kekayaan, maupun status sosial. Nah, dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti rendah diri, iri hati, stres, bahkan depresi, ya, teman-teman. Memangnya apa yang harus diirikan, ya? Apa yang harus disombongkan gitu, ya? Setiap manusia sudah Allah atur rezekinya masing-masing, dan kalaupun iri dengan rupa atau bentuk atau penampilan, wajahkah, dan yang lain, padahal Allah sudah bilang jelas-jelas, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk, ya. Oleh karena itu tugas kita adalah bersyukur, berusaha semampu kita, semaksimal kita, ya. Optimis, ikhtiar, tawakal, itu kuncinya, teman-teman. Sehingga diharapkan dapat kami sampaikan. Ya, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.